pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dian Ekawati, saya dosen tetap Prodi D3 Manajemen Pelayanan Rumah Sakit, Institut Kesehatan Immanuel Bandung. Video kali ini adalah merupakan rangkaian dari PDD UKTPT bidang pengajaran atau pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Isi dari video ini adalah pemaparan tentang deskripsi mata kuliah, pemaparan tentang metode delivery, interaction, dan assessment, serta rekaman video proses pengajaran. Mata kuliah pemasaran rumah sakit berada pada semester 3 dengan bobot 2 SKS terdiri dari 1 teori, 1 praktik dengan kode mata kuliah M23321. Mata kuliah ini mempelajari tentang peran pemasaran dalam perusahaan dan masyarakat, proses manajemen pemasaran dan strategi pemasaran, perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian, pengelolaan produk dan pengembangan produk baru, segmentasi pasar, penentuan pasar sasaran, pemosisian produk, daur hidup produk, strategi penetapan harga, strategi distribusi, dan strategi promosi dan periklanan, etika pemasaran rumah sakit, dan pada bagian akhir akan dibahas tentang kasus-kasus pemasaran di rumah sakit, serta pembuatan media promosi digital dan non-digital. Mata kuliah ini terdiri dari 9 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang sudah disesuaikan dengan capaian pembelajaran program studi. CPMK yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan kembali peran pemasaran dalam perusahaan dan masyarakat. Kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan kembali proses manajemen pemasaran dan strategi pemasaran. Ketiga adalah mahasiswa mampu menjelaskan kembali perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian. Keempat adalah mahasiswa mampu menjelaskan kembali tentang segmentasi pasar, penentuan pasar sasaran, dan pemosisian produk. Kelima, mahasiswa mampu menjelaskan kembali tentang daur hidup produk. Keenam, mahasiswa mampu menjelaskan kembali tentang strategi penetapan harga, strategi distribusi, dan strategi promosi dan periklanan. Ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan kembali tentang etika pemasaran rumah sakit. Kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan kembali dan menguraikan kasus-kasus pemasaran di institusi pemberi pelayanan kesehatan. Dan yang kesembilan adalah mahasiswa mampu membuat beberapa jenis media promosi, baik digital ataupun non-digital. Materi pada mata kuliah ini dimulai dari rencana pembelajaran semester dan rencana tugas mahasiswa, ruang lingkup pemasaran, pola pemasaran inti dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pasar, segmenting, targeting, positioning, bauran pemasaran, daur hidup produk dan strategi pemasaran dalam setiap daur hidup produk. Selanjutnya adalah strategi pemasaran 4P dan bauran pemasaran 7P, serta pemaparan hasil penelitian yang saya lakukan tentang bauran pemasaran di sebuah rumah sakit di Kota Bandung. Selanjutnya adalah etika pemasaran rumah sakit. Selanjutnya adalah kasus-kasus yang terjadi di pelayanan kesehatan. Selanjutnya adalah gambaran umum kegiatan promosi di pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir adalah pemilihan dan pembuatan media promosi dengan menggunakan teori 4P dan 5W plus 1H. Buku referensi yang saya pakai adalah ALMA, Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa, Butar-Butar Manajemen Pemasaran, Teori dan Pengembangan, Kotler, Manajemen Pemasaran, Lupiyowadi, Manajemen Pemasaran Jasa, Teori dan Praktek. Ada juga dari jurnal yang diambil yaitu hasil penelitian saya sendiri tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan ruang rawat inap di Rumah Sakit Cimahi ditinjau dari aspek bauran pemasaran 7P yang sudah terbit pada Jurnal Pendidikan dan Konseling volume 4 nomor 5 tahun 2022 yang diterbitkan oleh Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Pedoman yang saya pakai pada mata kuliah ini adalah dari Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia tentang Pedoman Etika Pemasaran Rumah Sakit, Permenkes 1787 tahun 2010 tentang iklan dan publikasi pelayanan kesehatan. Metode delivery yang saya pakai dalam mata kuliah ini yaitu ketika menyampaikan teori dengan memakai dua cara, yaitu luring dengan menggunakan kelas dan daring dengan menggunakan Zoom.
pelaksanaan praktikum dengan menggunakan Lab Mini Hospital Institut Kesehatan Immanuel. Metode interaction yang saya lakukan ketika menyampaikan teori dengan metode student-centered learning melalui interaction teaching, small group discussion, dan case study. Untuk praktikum, melalui demonstrasi, role play, dan praktik mandiri dengan didampingi oleh dosen pengampu. Untuk mempermudah komunikasi dan memperlancar komunikasi antara dosen dan mahasiswa, media komunikasi yang saya pakai adalah WhatsApp group untuk menyampaikan berbagai pengumuman, Google Classroom untuk mengupload materi kuliah dan mengupload tugas, dan demikian juga mahasiswa menfeedback dengan mengupload tugas yang sudah dikerjakan. Lalu simak Institut Kesehatan Immanuel untuk melakukan presensi setiap perkuliahan dan input nilai akhir. Metode asesmen yang saya lakukan adalah yang pertama assessment as learning berupa pretest dan mind map. Kedua adalah assessment for learning, kuis singkat, wawancara mahasiswa dan penugasan. Lalu assessment of learning berupa ujian tertulis dan nilai akhir akan diambil dari UAS 40%, UTS 30%, praktikum mandiri 20%, dan presensi 10%. Dengan demikian, saya tidak hanya menilai dari nilai akhir mahasiswa, tetapi saya melihat dari proses pembelajaran yang dilakukan serta perbaikan pembelajaran. UTS dan UAS menggunakan Google Form dan hasil praktek mandiri di-upload pada Google Classroom. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya adalah saya akan melampirkan video perkuliahan. Perkuliahan dilaksanakan secara daring dengan materi etika pemasaran rumah sakit. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi etika pemasaran rumah sakit. Sebelum kita melaksanakan perkuliahan, mari kita berdoa dulu. Silahkan dipimpin oleh salah satu teman di sini. Silahkan. Baik, teman-teman semuanya, sebelum kita memulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Ibu akan share screen. Materi kali ini tentang etika pemasaran rumah sakit. Pengertian etika berasal dari bahasa Yunani. Ethos artinya custom atau kebiasaan yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku manusia. Istilah etika ini digunakan untuk menyebut ilmu dan prinsip dasar penilaian baik buruknya perilaku manusia atau berisi tentang kajian ilmiah terhadap ajaran moral. Etika juga adalah filsafat moral yang berkaitan dengan studi tentang tindakan baik atau buruk manusia dalam mencapai kebahagiaan. Modal dasar dalam etika adalah perilaku, sedangkan perilaku manusia dipengaruhi oleh pikiran dan hati. Jadi dari pernyataan ini sudah 2 kali disebut bahwa etika ini erat kaitannya dengan ajaran moral dan erat kaitannya dengan tindakan atau tingkah laku, baik itu tingkah laku yang baik ataupun tingkah laku yang buruk. Fungsi etika adalah sarana untuk memperoleh orientasi kritis yang berhadapan dengan berbagai moralitas. Orientasi kritis diperlukan karena kita dihadapkan dengan pluralisme moral atau keberagaman moral. Etika bersifat lebih umum, konseptual, dan hanya berlaku dalam pergaulan saat ada orang lain. Artinya etika ini mungkin tidak berlaku ketika kita hanya hidup sendirian, begitu ya. Tetapi ketika sudah banyak orang yang berada di sekitar kita, kita hidup dalam sebuah komunitas, etika ini sangat berlaku. Berubahnya nilai-nilai secara global dan masuknya negara kita ke alam persaingan global mengharuskan kita merubah paradigma tentang rumah sakit. Saat ini rumah sakit tidak bisa lagi dipandang hanya sebagai institusi sosial belaka, tetapi sudah menjadi institusi yang bersifat sosioekonomi.
Dari dua kata ini, sosioekonomi, kalau sosio ini artinya kita bersifat sosial, membantu orang, dan ekonomi ini adalah prinsip ekonomi, teman-teman. Sedangkan di dalam prinsip ekonomi ini adalah bagaimana kita mengeluarkan upaya yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Nah, jadi industri rumah sakit ini gabungan dari sosial dan ekonomi. Dengan paradigma baru ini, maka kaidah-kaidah bisnis juga berlaku bagi industri rumah sakit tanpa harus meninggalkan jati diri rumah sakit sebagai institusi sosial yang syarat dengan norma, moral, serta etika. Nah, kita akan masuk kepada pengertian etika pemasaran rumah sakit. Etika pemasaran rumah sakit ini adalah prinsip dasar pemasaran rumah sakit, jadi hospital marketing. Ternyata pemasaran rumah sakit ini diatur dalam sebuah pedoman. Ya. Jadi etika rumah sakit ini prinsip dasar yang paling dasar, teman-teman, fondasinya yaitu dengan cara menyebarluaskan informasi tentang jasa pelayanan rumah sakit. Serta kondisi rumah sakit secara apa? Secara jujur, mendidik, informatif, dan dapat membuat seseorang memahami tentang pelayanan kesehatan yang akan didapatkan oleh pasien. Gitu ya. Jadi etikanya tuh di situ. Menyebarluaskan informasinya itu secara jujur, mendidik, informatif, dan dapat membuat seseorang memahami tentang pelayanan kesehatan yang akan didapatkan oleh pasien. Jadi ketika pasien itu datang ke rumah sakit, sudah bisa memahami apa saja yang akan didapatkannya di situ. Kita lihat dasar peraturan pemasaran rumah sakit itu yang pertama adalah Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 99, Undang-Undang tentang Perumasakitan nomor 44 tahun 2009, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1787/Menkes per /12/2010 tentang iklan dan publikasi pelayanan kesehatan. Lalu ada Kode Etik Rumah Sakit Indonesia, lalu ada Pedoman Etika Promosi Rumah Sakit, lalu ada Kode Etik masing-masing profesi kesehatan dan Kode Etik Pariwara Indonesia. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, dasar peraturan pemasaran rumah sakit ini benar-benar mencantumkan etika bagaimana cara pemasaran di rumah sakit dan bagaimana juga di sini di Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen bagaimana kepentingan konsumen dilindungi. Lalu Undang-Undang tentang Perumasakitan ini membahas tentang keseluruhan rumah sakit dari mulai pelayanannya sampai kepada pemasarannya. Gitu ya. Lalu ada pedoman etika promosi rumah sakit, teman-teman, ini ada Persi. Persi itu adalah Persatuan Rumah Sakit seluruh Indonesia menetapkan etika pemasaran rumah sakit seperti apa. Lalu kode etik masing-masing profesi kesehatan, teman-teman, di rumah sakit itu profesi kesehatannya sangat banyak. Dari mulai dokter, bidan, perawat, kesehatan masyarakat, ahli gizi, gitu ya, ahli farmasi dan lain-lain, sehingga kode etik setiap profesi yang ada di rumah sakit juga itu diambil, gitu ya, karena setiap profesi ada kode etiknya, sampai kepada yang paling umum kode etik periklanan atau pariwara Indonesia. Nah, ini asas umumnya, teman-teman. Asas umumnya itu promosi harus jujur, kembali lagi kepada yang tadi ya, bertanggung jawab dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Promosi tidak boleh menyinggung perasaan dan merendahkan martabat negara, agama, tata susila, adat, budaya, suku, dan golongan. Promosi harus dijiwai oleh asas persaingan yang sehat dan promosi yang dilakukan harus tetap memiliki tanggung jawab sosial. Layanan yang ditawarkan harus profesional, tarif layanan yang ditawarkan juga wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Layanan yang ditawarkan harus merata dan ditujukan kepada seluruh anggota masyarakat, dan layanan yang ditawarkan harus mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna layanan. Jadi promosi harus jujur ini artinya ketika kita mencantumkan foto rumah sakit, memang itu foto rumah sakit kita, misalnya di dalam brosur atau di dalam media promosi digital. Jadi jangan nyomot gambar rumah sakit orang lain, karena rumah sakit orang lain bagus, maka dicomotlah gambar tersebut.
itu berarti promosinya sudah tidak jujur, gitu ya. Dan apa yang ditulis di situ dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya memiliki 200 tempat tidur, misalnya gitu ya. Dan benar memang bisa dipertanggungjawabkan bednya ada 200, misalnya seperti itu. Dan jelas di sini tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Yaitu salah satunya mengambil foto punya orang lain itu juga bertentangan dengan hukum. Juga promosi tidak boleh menyinggung perasaan, ya, karena di kita ini terdiri dari berbagai suku dan budaya. Begitu ya. Selanjutnya promosi layanan kesehatan juga mengacu pada falsafah promosi, gitu ya. Jadi persaingannya juga harus sehat, tidak saling menjatuhkan maksudnya di sini. Misi promosi tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan pengguna jasa atau pasien yang datang kepada kita, akan tetapi juga harus sejalan dengan manfaat sosialnya. Yang tadi dibilang sosioekonomi. Sistem promosi bukan hanya menjual, tetapi sekaligus untuk meningkatkan pengetahuan anggota masyarakat untuk memilih bentuk layanan kesehatan yang paling tepat. Gitu ya, terkadang ada pasien yang datang ke rumah sakit belum tahu mau ke poli apa. Nah, kita itu harus bisa menjelaskan harus mendatangi poli apa. Nah, sesuai kode etik pemasaran rumah sakit, maka ya ini ya yang tidak boleh dilakukan. Mencantumkan prestasi dan reputasi dokter. Misalnya di dalam brosur yang kita buat, itu ditulis, Dokter A telah mendapatkan prestasi penghargaan dunia dari WHO. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Gitu ya. Atau baru selesai belajar dari luar negeri universitas apa. Lalu menjanjikan hasil pelayanan bahwa berobat ke rumah sakit kami pasti akan sembuh. Lalu menyesatkan pasien dengan pernyataan tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya, ruang tunggu ada fotonya bagus padahal ruang tunggunya jelek, gitu ya. Menggunakan referensi dari organisasi kesehatan, misalnya kalau di rumah sakit itu organisasi kesehatannya misalnya IDI, Ikatan Dokter Indonesia dipakai. Sudah direkomendasikan oleh IDI, oh tidak boleh, ya, gitu. Lalu ada kata-kata di rumah sakit kami telah digunakan alat tertentu dengan keberhasilan 90%. Nah, itu tidak boleh. Mengiklankan fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak berlokasi di Indonesia, teman-teman. Jadi, rumah sakit Indonesia punya cabang di luar negeri. Lalu mengiklankan fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak berizin. Nah, ini banyak sekali kejadiannya di TV, bagaimana ada fasilitas kesehatan yang tidak berizin. Nah, ini yang masih tidak boleh dilakukan, yaitu testimoni pasien. Saya berobat di rumah sakit ini sembuh. Tidak boleh ya. Larangan periklanan yang sudah berlaku secara umum, yaitu misalnya yang dari peraturan pariwara di Indonesia. Praktek percaloan, mengiklankan rumah sakit di radio, TV, dan bioskop. Jadi yang boleh itu nanti di rumah sakit, iklan rumah sakit di radio dan TV ataupun di bioskop itu arahnya kepada pemberian pengetahuan tentang kesehatan, misalnya cara pencegahan diabetes. Nah, itu baru nanti di bawahnya iklan ini dipersembahkan oleh rumah sakit apa. Nah, itu baru boleh gitu ya. Memasang iklan pada brosur di supermarket, di buku cerita, lalu promosi door to door, teman-teman sering kita ada promosi door to door, nah itu kita nggak boleh ya. Melakukan talk show yang didampingi oleh perusahaan obat. Kita ada talk show di televisi, tapi di sebelahnya ada perusahaan obat. Itu tidak boleh. Lalu promosi alat kesehatan yang ada di rumah sakit menggunakan model iklan tenaga kesehatan dan menggunakan media iklan elektronik sebagai sarana konsultasi jarak jauh. Tetapi ini akhirnya berubah ketika selesai pandemi, ketika kita masuk pada masa pandemi COVID-19 dan sampai sekarang selesai COVID-19, kita akhirnya menggunakan konsultasi dengan jarak jauh. Nah, ini yang boleh dilakukan teman-teman, menyampaikan informasi tentang letak rumah sakit, jelas ini ya. Karena bagaimana pasien bisa tahu lokasi kita di mana kalau kita tidak mencantumkan alamat. Jenis dan kapasitas rumah sakit, misalnya rumah sakit kami adalah rumah sakit tipe C dengan sekian tempat tidur, dengan sekian bed. Kemudahan-kemudahan yang dapat diperoleh misalnya ketika membayar bisa memakai asuransi ataupun rumah sakit kami sudah menerima BPJS, misalnya seperti itu ya. Fasilitas pelayanan yang dimiliki dengan sarana pendukung dan penunjangnya itu boleh disampaikan. Kualitas dan mutu pelayanan yang telah dicapai, misalnya telah lulus akreditasi. Kalau teman-teman nanti datang ke rumah sakit, lihat. Biasanya di pintu masuk itu sudah ada figura sertifikat akreditasi atau sertifikat ISO ataupun
penghargaan-penghargaan lainnya. Itu boleh. Nah, media yang dipakai ini bisa berupa brosur, leaflet, poster. Buku saku biasanya bukunya kecil. Lalu TV, biasanya kalau teman-teman masuk ke rumah sakit, ada TV besar di situ eh, menyajikan pelayanan-pelayanan yang ada di rumah sakit. Majalah dinding atau mading, teman-teman kalau di kampus suka ada mading ya, di setiap lantai ada mading. Nah, itu suka dipakai sebagai sarana promosi. Misalnya dilarang merokok atau bahaya merokok atau cara mencuci tangan yang baik. Nah, itu salah satu media promosi. Nanti di bawahnya ditulis iklan ini dipersembahkan oleh rumah sakit X gitu ya. Spanduk boleh di seputaran rumah sakit, umbul-umbul boleh di sekitaran rumah sakit untuk menandakan bahwa itu adalah masuk ke area rumah sakit. Seminar untuk awam, jadi seminar untuk awam itu misalnya pencegahan diabetes, begitu ya. Boleh, nanti acaranya itu tidak berbayar alias gratis, nanti eh, masyarakat diberitahu bagaimana caranya mencegah diabetes atau mencegah serangan jantung, supaya apa? Supaya tadi prinsip sosialnya itu ada, bahwa bukan saja hanya yang sakit berobat, tetapi bagaimana caranya mempertahankan derajat kesehatan dengan cara memberikan seminar untuk awam. Awam itu orang yang bukan paham soal medis gitu ya. Majalah rumah sakit ini sering ada, jadi suka disimpan di dalam ruang tunggu. Jadi pasien yang ada sambil melihat-lihat majalah ini. Lalu ada pameran, lalu ada gathering pasien. Misalnya pasien yang sakit asma suka ada gatheringnya, nanti jalan-jalan kemana berolahraga di alam. Produk paket, misalnya kalau pemeriksaan jantung nanti akan ada paket pemeriksaan yang lainnya, juga ada olahraga. Begitu ya. Nah, ini yang media promosi eksternal yang dipakai bisa berupa iklan media cetak, media elektronik, kegiatan sosial, website, podcast, press release, billboard, telepon, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, dan ini tentunya menggunakan kaidah-kaidah yang sesuai dengan kaidah periklanan di Indonesia ya. Jadi tidak hanya sekedar eh, iklan rumah sakit, tetapi biasanya yang ada di media cetak ataupun elektronik itu sambil ada eh, pengetahuan yang diberikan kepada masyarakat seperti itu. Nah, kesimpulannya teman-teman, rumah sakit sudah menjadi institusi yang bersifat sosioekonomi, ya, sehingga memang kaidah-kaidah bisnis juga berlaku bagi industri rumah sakit tanpa harus meninggalkan jati diri rumah sakit yang syarat dengan norma moral dan etika. Nah, materi untuk pertemuan selanjutnya adalah silakan cari dari berbagai sumber, bisa dari media elektronik maupun media cetak, berbagai hal bisa berupa permasalahan, bisa keluhan dari masyarakat, bisa juga contoh-contoh promosi rumah sakit. Kita akan bedah apakah itu sudah sesuai dengan etika pemasaran rumah sakit yang sudah kita pelajari, atau ada hal-hal yang dilanggar dan bagaimana cara untuk mencegah pelanggaran itu terjadi. Nah, itu untuk minggu depan kita akan membahasnya. Daftar pustaka diambil dari Pedoman Pemasaran Rumah Sakit versi tahun 2006. Nah, untuk itu pemaparan dari Ibu sudah selesai. Silahkan jika ada yang masih belum paham akan mengkonfirmasi sesuatu, akan mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Silakan. Saya izin bertanya, Ibu. Oke, Sandi, silakan. Baik, Ibu izin bertanya. Selama pengalaman Ibu, apakah ada pelanggaran tentang etika pemasaran? Terima kasih, Ibu. Oh iya, baik. Selama eh, selama saya mengajar pemasaran rumah sakit, memang pelanggaran yang terjadi ada, tetapi itu tidak sampai terpublish. Jadi langsung ditangani secara internal oleh pihak rumah sakitnya. Jadi mungkin iklannya atau promosinya itu langsung di take down, diturunkan dulu lalu dirubah dan akan dirilis lagi ketika memang sudah tidak melanggar aturan yang berlaku. Sudah cukup? Baik, Ibu, sudah cukup jelas. Terima Oke. kasih. Ada lagi? Ada lagi yang akan bertanya? Em, Anissa, Bu, izin bertanya. Ya. Em, apakah jika ada suatu rumah sakit yang melakukan suatu pemasaran, apakah ada sanksinya, Bu, dan sanksinya itu bagaimana? Terima kasih. Oh, kalau ada yang melanggar maksudnya ya.
Ya, sementara ini memang kalau untuk terdeteksi ada melakukan pelanggaran, biasanya itu ditangani dulu oleh pihak yang paling terdekat dengan rumah sakit itu, gitu ya. Bisa sekedar pemberitahuan dari masyarakat bahwa itu melanggar juga sudah langsung di take down dan nanti akan ditangani oleh dinas terkait. Tetapi memang sepanjang pengalaman Ibu, karena bagian pemasaran rumah sakit juga sudah dibekali oleh pengetahuan bagaimana etika pemasaran rumah sakit, kecil kemungkinan memang untuk terjadinya pelanggaran. Tetapi kalau ada pun pelanggaran, biasanya sanksinya itu tidak sanksi pidana begitu ya, atau sanksi hukum, tetapi masih berupa teguran terlebih dahulu. Seperti itu. Sudah cukup? Cukup, Ibu. Terima kasih. Nah, baik teman-teman semuanya, materi etika pemasaran rumah sakit sudah Ibu sampaikan barusan. Teman-teman jangan lupa mengisi presensi di SIMAK Institut Kesehatan Immanuel. Ya, jangan lupa. Lalu jangan lupa tadi tugas atau bacaan yang Ibu sampaikan tadi nanti dicari, minggu depan kita akan bahas di kelas. Demikian. Jika memang tidak ada lagi yang akan ditanyakan, kita bisa akhiri perkuliahan kita pada pagi hari ini. Silakan diakhiri dengan doa kembali. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, teman-teman semua, terima kasih untuk kehadirannya pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya silakan teman-teman boleh leave, silakan lanjutkan aktivitas yang lain, jaga kesehatan, ya, sehat selalu untuk kita semua. Silakan leave.